Selamat datang di pelatihan konten strategi. Pelatihan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menghasilkan konten yang menarik dan berdampak bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa memanfaatkan suara dan tekanan nada yang sesuai sehingga memberikan nilai tambah kepada audiens? Yuk, simak penjelasan berikut. Menulis secara profesional tapi tidak membosankan memang sulit. Namun, jangan khawatir. Justru dengan cara pembawaan yang menarik dan berbeda bisa membuat tulisan tersampaikan dengan efektif. Don Fry, seorang editor dan penulis, mengatakan, suara dan tulisan adalah kunci untuk menciptakan kesan penulis berbicara langsung dengan pembaca, baik dari buku atau gawai. Fry menekankan betapa pentingnya berbicara secara alami dalam menyampaikan tulisan. Penulis perlu mengenali cara berkomunikasi yang diminati audiens, agar tulisan kita menarik perhatian dan minat audiens. Jadi, jangan takut untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan kepribadian kita dalam tulisan. Itulah yang membuat tulisan menjadi unik dan memikat bagi pembaca. Sebelum memulai menulis konten, penting untuk menentukan tujuan dari konten, seperti seberapa penting informasi yang diberikan kepada audiens, mengapa audiens membutuhkan informasi ini, hubungan apa yang dimiliki audiens dengan informasi yang akan disampaikan? Apakah kita handal dalam menyampaikan topik ini? Setelah menjawab pertanyaan tersebut, mulailah menulis konten dengan bahasa yang mudah dipahami audiens. Jangan gunakan bahasa teknis yang membingungkan. Konten yang disusun harus jelas dan sesuai aturan, sehingga mudah dipahami dan tidak membingungkan. Tambahkan ilustrasi atau contoh yang relevan untuk membantu audiens memahami topik yang dibahas. Perlu diketahui, zaman sekarang orang tidak memiliki banyak waktu untuk membaca sebuah berita. Mereka lebih sering mencari informasi lewat gawai, seperti mendengarkan podcast, YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan bagaimana cara menarik perhatian audiens. Kita perlu mengubah konten tulisan menjadi konten yang berupa audio maupun audiovisual. Jadi, penting untuk memiliki suara yang sesuai dengan kepribadian penulis dan audiens. Suara yang sesuai memberikan kedalaman, perasaan, dan warna dari konten yang kita buat. Suara juga membantu membawa mood dan emosi yang tepat, sehingga audiens merasa terhubung dengan konten yang kita buat. Perhatikan video berikut. Bagaimana suara dan tekanan dapat mempengaruhi konten yang kita buat. Pengaruh perubahan iklim terhadap ketersediaan air di daerah Asia Tenggara sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data penelitian yang menunjukkan bahwa ketersediaan air di daerah tersebut mengalami penurunan sebesar 20% dalam 10 tahun terakhir. Contoh suara pertama terdengar formal dan kaku, seperti memberikan presentasi ilmiah. Bahasa yang digunakan sangat baku dan terkesan teknis. Pembawaan seperti ini mungkin cocok digunakan untuk esai penelitian, namun tidak menarik untuk audiens yang ingin membaca sesuatu yang lebih santai dan mudah dipahami. Perhatikan video selanjutnya. Kalian tahu nggak sih, kalau sekarang udah mulai susah banget cari air bersih di Asia Tenggara? Serem banget kan? Kalau kita nggak sadar dan nggak secepatnya ambil tindakan, bisa-bisa nanti kita haus di tengah jalan. Jadi, yuk mulai lebih sadar dan menjaga sumber air kita. Pada suara kedua, terlihat perbedaan dari suara dan cara penyampaiannya. Bahasa yang digunakan pun dapat diterima oleh audiens milenial. Ini sangat mempengaruhi bagaimana audiens akan menerima dan memahami konten yang disampaikan. Oleh karena itu, penting menentukan suara dan tekanan nada yang sesuai. Suara adalah identitas diri yang dapat membangun hubungan yang kuat dengan audiens. Pesan akan tersampaikan dengan cara yang lebih efektif dan bisa menginspirasi banyak orang untuk melakukan sesuatu. Penting untuk memilih suara yang menggambarkan diri saat berbicara dengan banyak orang. Sekian untuk pelatihan ini, terus berlatih dan sampai jumpa di video selanjutnya.